Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi dan siang hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan kuliah online bagi mahasiswa jurusan teknologi pangan Universitas Pasundan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji pada kesempatan ini mendapat berkah dan ilmu pengetahuan bagi kita semua dan bagi kemajuan pribadi maupun bangsa kita. Amin. Pada sesi yang ke-11 ini berkaitan dengan marketing management 3 yang membahas tentang marketing mix, yaitu tentang place and promotion. Kita kembali lagi kepada filosofi marketing, yaitu adanya marketing mix, product, price, place, and promotion. Jadi 4P ini kita bahas. Yang P1 dan P2 itu product and price sudah dibahas pada sesi yang lalu, dan sekarang ini berkaitan dengan place atau delivery dan promosi. Apa yang disebut dengan place atau distribution adalah place adalah tempat atau pergerakan produk dari produsen ke konsumen. Kemudian place atau seringkali disebut dengan delivery atau penyerahan produk yang mengakibatkan tidak saja barang yang berpindah, namun dari nilai atas tempat atau place utility menjadi berbeda dari kedudukan sebelumnya. Jadi place utility itu misalnya kondisi harga di Bandung dan harga di Jakarta, sebenarnya itu ada perubahan karena ada perubahan tempat yang diakibatkan oleh perpindahan dan ongkos angkut dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian place juga menyangkut distribusi melalui rantai tata niaga atau marketing channels yang berpengaruh pada tingkatan harga pada masing-masing tingkatan. Kemudian place atau distribusi ini juga menyangkut tinggi rendahnya sediaan atau persediaan produk atau inventory antara produsen dan konsumen. Itu yang berkaitan dengan place. Kalau kita berbicara tentang saluran tata niaga dari barang yang dikonsumsi, pertama dari produsen ke konsumen, kemudian produsen ke retailer ke konsumen, kemudian dari produsen ke wholesaler ke retailer, kemudian ke konsumen, juga dari produsen ke wholesaler lagi ke retailer ke konsumen. Itu adalah rentang aturan dari distribusi satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian juga ini sudah pernah dibahas tentang on-farm activities, kemudian dari on-farm producer ke middleman, kemudian ke prosesor 1, kemudian ke off-farm activities berkaitan dengan food manufacture atau industri, kemudian lari ke wholesaler, ke distributor, kemudian lari ke retailer, kemudian ujungnya ke consumer. Ini disebut dengan entrepreneurship fields. Mungkin ini pernah diterangkan di pada term 1 ya. Jadi ini kita ulang, tidak ada apa-apa. Karena kaitannya dengan produk, perpindahan produk dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian juga perubahan dari produsen ke middleman, dari produsen atau petani ke pabrik processing, kemudian produsen petani ke pabrik processing 1, jadi cost 2 dan cost 1 itu menimbulkan penambahan yang tentu harga yang berbeda karena ada yang satu lewat middleman, yang satu langsung. Itu jadi cost 2 dan cost 1 ini berbeda harganya. Kemudian cost 3 adalah dari pabrik processing ke pabrik bahan baku pabrikan, kemudian lari ke pabrik processing 2, cost 4, hingga ke retailer agen, kemudian sampai ke konsumen menjadi cost 5. Kalau kita lihat dari produsen ke petani, juga ke konsumen tanpa olahan, itu adalah cost 1. Ini biaya-biaya perpindahan ini menjadi pertimbangan dalam penetapan harga tentunya. Kemudian kalau kita berbicara biaya itu dari pabrik 1, kemudian misalnya di sini ada dari pabrik biaya pertama yang terjadi di pabrik ini, pertama BB ini ada BB1, biaya bongkar muat 1, kemudian X1 kali T1 adalah jarak dari penerimaan barang kali T1 adalah biaya transport ditambah L1 losses.
itu dari pabrik ke jarak nomor 1. Kemudian kalau pabrik jarak kedua itu maksudnya BB2 atau biaya bongkar muat 2 ditambah X2 kali T2 itu jarak angkutan 2 kali biaya transport 2 ditambah susut kedua. Kemudian yang ketiga juga sama, BB3 kali ditambah X3 kali T3 ditambah L3. Artinya biaya bongkar muat 3 ditambah jarak penerimaan barang 3, biaya kali transport ditambah losis. Jadi keempat juga sama, BB4 adalah X4 kali T4 kali T4 ditambah L4. Ini akibatnya apa? P4 jadi harga atau place atau biaya transport total, biaya kegiatan angkutan di 4 lebih besar daripada P3, lebih besar dari P2 dan lebih besar daripada P1. Nah, ini menimbulkan perbedaan harga. Ini dalam sistem saat sekarang maka disebut dengan adanya usaha untuk penyeragaman harga. Biaya penyerahan harga ini diambil angka rata-rata nasional atau angka pemasaran. Jadi diambil rata-rata BB atau biaya bongkar muat, angka rata-rata X kali T jarak angkut dan biaya transport, kemudian losis rata-rata. Jadi diambil angka rata-rata nasional untuk daerah pemasaran sehingga harga di P4 itu sama dengan harga barang pabrikan ditambah average dari BB ditambah average X kali T ditambah average daripada losis, sehingga ini harga barang di beberapa titik atau di beberapa tempat itu menjadi harga sama, sehingga ini terjadi harga pemasaran. Bahkan sekarang itu bisa menjadi harga nasional yang sama. Itu akibatnya dari diambil angka rata-rata harga. Jadi karena di sini juga dikenal dengan adanya subsidi silang. Jadi subsidi silang dari yang dekat bisa membiayai yang jauh. Jadi P4 sama dengan P3 sama dengan P2 sama dengan P1. Itu adalah kaitannya dengan harga barang rata-rata di semua tempat. Ini yang sekarang metode dilakukan pada saat sekarang ini kebanyakan menggunakan adanya metode ini. Jadi place itu walaupun jaraknya jauh, tetap diberikan harga yang sama. Kemudian juga di dalam sistem perpindahan barang ada yang dikenal dengan FOB atau free on board, yaitu barang atau harga pada di sisi kapal, di palka kapal, di daerah pelabuhan. Jadi board ini dan maksudnya harga di tingkat pelabuhan. Kemudian masuk ke dalam pabrik, kemudian biaya bongkar dan biaya angkut darat dan susut menjadi tanggung jawab penerima, itu disebut dengan free on board price. Kemudian barang diterima disebut dengan FOB gudang penerima atau harga pabrik itu free on board pada gudang penerima sering disebut FOB gudang penerima. Kemudian di dalam sistem pemindahan barang ada disebut dengan charter party, di mana seluruh muatan dalam kapal atau angkutan dikuasai oleh penyewa kapal. Jadi charter party itu satu palka atau satu ruangan di dalam sebuah kapal angkutan dikuasai atau digunakan oleh penyewa angkutan tersebut, yaitu disebut dengan charter party. Kemudian dispatch adalah penyelesaian bongkar muat lebih cepat dari waktu yang disediakan. Pengangkut mendapat pengembalian biaya. Misalnya dispatch ini adalah penyelesaian bongkar muat lebih awal, atau misalnya dalam suatu periode pembongkaran itu misalnya 7 hari. Kemudian kalau dispatch itu dikerjakan dalam 5 hari, itu disebut dispatch, dan si pengangkut ini mendapatkan keuntungan 1 hari atau premi dari dispatch tersebut. Berkebalikan dengan dispatch disebut dengan demurrage, di mana penyelesaian bongkar muat lebih lambat dari waktu yang disediakan pengangkut dan mendapat denda biaya. Jadi pengangkutnya mendapat denda karena misalnya dalam kontrak pembongkaran itu selama 7 hari diselesaikan dalam 8 atau 10 hari, maka kelebihan bongkar muat itu dikenakan denda bagi
perusahaan pengangkutan. Jadi ada dispatch, ada demurrage. Kemudian shipment adalah kelompok pengiriman barang. Jadi walaupun di darat sekarang itu shipment itu dianggap sebagai misalnya masuk ke dalam kontainer, masuk ke dalam mobil box, maka satu kali pemberangkatan dari sebuah kelompok produk menggunakan mobil itu disebut shipment atau kelompok pengiriman barang. Ini dari sebuah gerakan dari barang dari produsen ke konsumen. Dari produsen ke konsumen itu masuk ke dalam sebuah sistem penyimpanan baru ke konsumen. Apa yang terjadi pada masa simpan di dalam storage? Di dalam barang-barang pertanian umumnya terjadi pada marginnya kecil dan bersifat perishable good. Jadi barang-barang pertanian itu bersifat perishable good, marginnya kecil. Oleh karena itu kebijakan yang dilakukan pada barang-barang yang perishable good ini adalah harus menggunakan high turnover, artinya perputaran barangnya harus tinggi dan sehingga mengakibatkan less inventory, sehingga barang yang simpan di gudang ini lebih sedikit karena memang beresiko karena terjadi perubahan. Jadi sekali lagi pada margin kecil pada perishable good, maka kebijakannya high turnover dengan inventories yang less inventories. Berbeda dengan margin yang besar dan durable good. Jadi durable good ini misalnya perjualan mobil, perjualan barang-barang elektronik dan seterusnya, itu sifatnya durable, artinya lebih tahan disimpan. Maka biasanya kebijakannya adalah low turnover. Jadi memang perputaran barang pada barang-barang yang durable ini lambat gitu. Misalnya dijual satu juga belum tentu dalam satu hari satu, itu bisa satu bulan misalnya hanya 4 atau seterusnya. Jadi low turnover biasanya berakibat pada inventories yang adanya banyak tersimpan di gudang. Jadi kebijakan pada durable goods ada low turnover dan inventories yang lebih besar atau more inventories. Kemudian adalah hal yang baru adalah berkaitan dengan promotion atau promosi yang P4 terakhir. Jadi ini adalah P4 terakhir yang disebut dengan promotion. Promosi adalah suatu upaya mengenalkan atau memperkenalkan sebuah produk kepada konsumen atau pelanggan dengan sejumlah informasi yang baik dan menarik. Kemudian Promosi adalah bagian dari fungsi marketing komunikasi, yaitu upaya menyampaikan pesan atau messages dari pembuat produk atau sender kepada pengguna konsumen, kepada pelanggan atau klien sebagai penerima atau receiver melalui sebuah medium. Jadi promosi adalah bagian dari fungsi marketing komunikasi, yaitu menyampaikan pesan dari sender kepada receiver, penerima melalui sebuah medium. Kemudian promosi juga merupakan upaya menempatkan atau image atau citra produk pada alam pikiran lain atau konsumen atau pelanggan sedemikian rupa melekat pada penetapan pilihan produk. Jadi upaya menempatkan citra atau image pada alam pikiran konsumen. Ada istilah itu put your brand image on the mind of consumer. Jadi put your brand image, artinya letakkanlah image daripada your product on the consumer mind. Jadi ada di dalam alam pikiran konsumen. Jadi kembali lagi tadi bahwa prinsip dasar itu dalam menetapkan image, yaitu pertama misalnya di sini adalah ayam KFC dikenal, odol dikenal Pepsodent, sehingga ada di dalam alam pikiran konsumen. Jadi put the image of your product on the mind of consumer. Kemudian promosi ini merupakan medium komunikasi yang sangat bervariasi, mulai dari tulis, cetak, gelombang suara, audiovisual, hingga jaringan internet, serta komunikasi verbal secara langsung. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi pemasaran.
Bentuk-bentuk komunikasi pemasaran itu pertama dikelompokkan dalam bentuk publisitas, yang kedua personal selling, ketiga sponsorship, keempat adalah advertensi. Kita bahas satu-satu. Apa yang disebut dengan atau apa yang dimaksud dengan publisitas adalah upaya mempublikasikan atau mengenalkan produk kepada pelanggan melalui berbagai bentuk medium. Seperti apa? Seperti menulis artikel pada media tulis. Sekarang itu menulis artikel di dalam media online atau dalam bentuk di HP dan seterusnya. Jadi artikel tersebut ditulis dalam bentuk yang lain, jadi tidak dalam bentuk kertas tetapi dalam bentuk medium internet, medium Instagram, medium Facebook dan seterusnya, atau dalam bentuk newsrooms dan seterusnya. Kemudian membuat brosur atau leaflet atau circular bagi pelanggan. Ini jadi yang tugas pada yang sesi pada term 1 mungkin nanti diserahkan pada term 2 ini, yaitu nanti berkaitan dengan penugasan business plan, jadi biar terarah. Kemudian ketiga adalah membuat event atau pertemuan dengan pelanggan atau calon pelanggan. Pada kondisi yang normal kita bisa melakukan pertemuan dengan konsumen dan seterusnya. Tapi sekarang kita bisa melakukannya pertemuan lewat media online, lewat Zooming, lewat pertemuan virtual dan seterusnya. Jadi ini juga merupakan bentuk pertemuan dengan pelanggan atau calon pelanggan. Kemudian juga publisitas ini bisa dilakukan melalui interview di radio atau di TV atau dengan podcast dan seterusnya. Jadi ini bisa melakukan pembuatan iklan ya. Kemudian sponsor pada pertemuan seminar atau olahraga, biasanya ada banner-banner atau tulisan-tulisan, caption yang menyebutkan bahwa kegiatan ini disponsori oleh siapa. Ini merupakan sponsorship. Kemudian berikutnya adalah kepedulian pada masyarakat atau disebut dengan program CSR, adalah Corporate Social Responsibility. Jadi sebagian daripada keuntungan perusahaan itu diberikan pada upaya kepedulian, misalnya membuat jamban keluarga, membuat ambulans ya. Jadi diberikan sekarang itu mungkin membuat air minum bagi masyarakat. Jadi biasanya air sumber air bagi masyarakat yang kekurangan air dan seterusnya. Ini juga dibuat CSR. Juga mungkin pada bencana-bencana alam juga ada kegiatan CSR dari sebuah perusahaan. Kemudian apa yang disebut dengan personal selling. Personal selling ini upaya mendekati konsumen secara langsung dalam upaya membangun jaringan pemasaran. Upaya yang dilakukan dalam membangun jaringan tersebut adalah membangun sistem penjualan secara sistematis. Pertama, dilakukan demonstrasi produk, misalnya demonstrasi masak dan seterusnya. Misalnya ini merupakan bagian dari kegiatan demonstrasi atau membangun sistem penjualan. Kemudian validasi atas keunggulan produk, jadi kita memberikan pernyataan atau bentuk validasi, artinya kita memberikan penjelasan, memberikan tulisan, memberikan keterangan bahwa produk ini mempunyai keunggulan. Kemudian juga menangkap kesukaan dan ketidaksukaan konsumen untuk perbaikan. Personal selling ini adalah memahami perasaan pelanggan atau calon pelanggan dan diberikan solusinya. Biasanya ada diskusi tanya jawab dengan konsumen sehingga kita bisa mendapatkan opini dari konsumen secara umum karena kita konteks dengan person tersebut ya. Kemudian bahwa personal selling juga merupakan setting atau penyusunan sasaran pelanggan melalui kunjungan terjadwal. Jadi kita melakukan kunjungan kepada rumah-rumah atau kelompok-kelompok konsumen tersebut. Dibagi dalam beberapa yang disebut dengan sasaran primer adalah terdekat dan paling diharapkan.
Kemudian sasaran minimum yaitu penolakan untuk perbaikan. Kemudian ada sasaran visioner adalah sasaran untuk pengembangan. Kemudian berikutnya dalam personal selling itu ada kegiatan bersifat monitoring dan evaluasi, yaitu mengukur hasil yang dicapai serta feedback bagi upaya perbaikan dan penyempurnaan. Kemudian yang berikutnya apa yang disebut dengan sponsorship. Sponsorship ini adalah menjadi sponsor atau kegiatan mensponsori sebuah event. Umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau produk dengan jangkauan pemasaran yang luas. Jadi perusahaan-perusahaan besar biasanya menjadi sponsor dari sebuah kegiatan atau event. Besarnya dan biaya sponsorship ini perlu diperhatikan dengan pertimbangan. Pertama, hitung cermat antara cost atau biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang akan diperoleh. Yang berikutnya adalah teliti event yang diselenggarakan apakah sesuai dengan calon sasaran pelanggan produk atau tidak. Kemudian bagaimana posisi produk kita dengan peserta atau sponsor lainnya, itulah yang disebut dengan sponsorship. Kemudian berikutnya adalah advertensi. Advertensi atau iklan merupakan upaya menyampaikan pesan atas produk yang mempunyai jangkauan luas dan efektif. Kemudian advertensi juga adalah kegiatan yang mengukur besar kecilnya biaya tergantung pada media apa yang digunakan. Jadi media yang digunakan itu antara lain misalnya surat kabar atau kolom umum. Kemudian surat kabar buying newspaper space artinya memblokir ruang khusus misalnya cover atau kolom halaman secara khusus. Sekarang ini newspaper ini mungkin digantikan dalam iklan-iklan dalam sponsorship di dalam sebuah acara, misalnya ada ditempeli iklan pada kegiatan yang ada misalnya dalam berita lewat internet medium ini dipasang dengan sponsorship. Misalnya di YouTube juga ada sponsor yang masuk ke dalam bentuk ini. Kemudian radio adalah pendengar dari radio tertentu. Ada nih slot siaran atau prime time, ordinary time. Jadi radio ini juga merupakan bagian yang sekarang masih tetap bertengger, artinya mampu untuk menyediakan slot-slot siaran iklan. Itu ada namanya dengan prime time. Jadi di mana orang itu banyak menunggu atau jam-jam tertentu. Kemudian ordinary time adalah pada waktu-waktu yang biasa. Kemudian televisi ini mempunyai cakupan luas, penerapan teknologi informasi, biaya yang tinggi. Kemudian majalah, segmentasi pembaca. Kemudian outdoor advertensi, misalnya ada videotron dan seterusnya. Kemudian directory, misalnya dulu buku telepon, katalog dan seterusnya. Kemudian ada juga pameran atau trade show. Jadi pameran biasanya dilakukan pada tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu di mall dan seterusnya. Kemudian ini internet maupun web juga sekarang makin berkembang, advertensi melalui web site tersebut. Kemudian film atau audiovisual pendek disertakan pada produk. Jadi film ini biasanya ditempelkan pada program lain baik televisi maupun internet. Kemudian lewat media sosial, sekarang ini Facebook, ada WA, ada Instagram, dan seterusnya. Pada bagian akhir ini kita berkaitan dengan positioning produk kita, yaitu perbandingan produk kita dibandingkan dengan produk-produk lain yang sejenis atau yang kompatibel dengan produk kita. Dengan melakukan analisa atau kajian metode SWOT, jadi melihat dari strength, weaknesses, opportunities, and threat dari produk, price, place, and promotion, ini akan menentukan peta kita dibandingkan dengan produk-produk lain, atau dengan kalimat dalam pemetaan ini disebutnya dengan positioning, atau menempatkan posisi produk kita terhadap produk-produk lainnya yang sejenis. Itu barangkali apa yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi dan siang hari ini pada sesi yang ke-11.
merupakan sesi yang sebelum terakhir tentunya ini. Mudah-mudahan saudara mendapatkan pengetahuan dan keterampilan serta ilmu pengetahuan berkaitan dengan kewirausahaan ini sehingga dapat menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.